Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur Minggu 27 Februari 2022. Mari kita merendahkan diri, meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan agar kita boleh menerima pesannya hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala pekerjaan dan karya-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sampai sekecil-kecilnya kami tahu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar akan firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak menerima berita firman dan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, membimbing kami untuk boleh hidup sebagaimana Tuhan mau sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan kasih karunia, penuhi kami dengan Roh Kudus urapan-Mu, sehingga Tuhan kami boleh benar-benar berjalan di dalam roh, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, yakni bijak menyelesaikan konflik. Hari-hari ini mata dunia sedang terarah kepada sebuah ketegangan yang berubah menjadi sebuah peperangan. Dan itu terjadi antara Rusia dan Ukraina. Saudara bisa melihat beritanya di YouTube, di televisi, cukup ramai dan cukup memanas. Segala sesuatu bisa terjadi di dalamnya. Konflik dilatar belakangi oleh pemberontak Luhansk dan Donetsk yang merupakan bagian dari kedaulatan Ukraina sebelumnya, mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Mereka ingin mendirikan negara baru, dan inilah yang menjadi masalah. Mereka didukung oleh Rusia untuk menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Bahkan Rusia berjanji akan melindungi jika mereka diserang oleh Ukraina. Dan tentu saja saudara-saudara, ini menimbulkan sebuah ketegangan dan membuat negara-negara lain seperti Amerika, Inggris, Uni Eropa, dan banyak lagi mengecam secara tegas invasi Rusia dengan embargo ekonomi. Tetapi saudara, kekuatan militer Rusia terus masuk ke perbatasan, terus dibangun di Luhansk, di daerah itu saudara, sehingga semua menjadi lebih tegang lagi, dan akhirnya benar-benar perang terjadi.
Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, menyebut invasi Rusia sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial negaranya. Dia akan melakukan segalanya untuk mempertahankan kedaulatan Ukraina. Saudara, operasi militer ini diprediksikan bisa menyebabkan perang dunia ketiga jika Rusia tidak mau memilih jalur damai, karena negara-negara lain akan mencari legitimasi untuk menghentikannya. Dan kita akan belajar tentang bagaimana dunia menyelesaikan konflik. Adakah kebijakan dan kebajikan di dalamnya, atau semua akan kembali kepada kepentingan masing-masing? Saudara, manusia sudah masuk dalam peperangan sejak dosa masuk ke dalam dunia, dan itu tidak bisa dihindari bahwa dosa mengubah sikap hati manusia, merusak cara berpikir, dan menggiring manusia kepada kecenderungan mementingkan diri sendiri. Awal konflik menyentuh masalah kepentingan yang diusik. Jika mampu menerimanya, konflik mungkin masih bisa dicegah. Tapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kata firman Tuhan. Dan semua hidup dengan keinginan daging masing-masing. Itu sebabnya ketika kesenggol lalu tersinggung, sulit sekali untuk mengalahkan perasaan itu. Hanya mereka yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dapat mengendalikan diri untuk tidak membalas mencubit sampai membinasakan karena tersinggung. Mari kita lihat di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 14 sampai 15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita membaca ayat ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, selalu ada orang yang membuat pertanyaan-pertanyaan logis, tapi juga mungkin ingin menghindar dari mengampuni. Pertanyaan itu biasanya adalah, siapa yang dimaksud dengan sesama manusia? Apakah musuh bisa dianggap sebagai sesama manusia? Saudara-saudara, banyak yang menganggap musuh biasanya adalah setan. Ketika manusia menyakiti, ketika manusia membuat masalah dan persoalan dalam hidup seseorang, maka orang yang sudah begitu emosi dan tidak suka lalu menganggap dia sebagai setan. Apakah itu keluarga, apakah itu tetangga, apakah itu kerabat yang sudah jauh sekali, atau bahkan orang yang tidak dikenal, kalau mereka menjadi musuh, mereka dianggap setan. Jadi bukan sesama manusia. Sulit rasanya melepaskan maaf ataupun pengampunan, apalagi berbuat baik kepada mereka. Ini adalah hal yang jarang dilakukan. Seringkali pikiran kita menolak untuk membebaskan orang lain yang sedang bermasalah dengan kita, meskipun hati kita merasa sudah tidak perlu lagi memperpanjang hal itu. Demikian sebaliknya, kita tidak bisa mengampuni seseorang ketika pikiran sudah berdamai dengan orang itu, tetapi hati masih merasa sulit melepaskan pengampunan. Wow. Jadi hati maupun pikiran harus bersama-sama memutuskan untuk melepaskan pengampunan, agar kita sendiri bebas dari marah, dendam, bahkan balas dendam. Kembali kepada pertanyaan, apakah musuh bisa dianggap sebagai sesama? Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah,
dan perbuatlah demikian. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang yang dirampok oleh para penjahat dan disiksa sampai setengah mati. Lalu datanglah seorang imam. Dari seberang dia melihat orang itu, tapi lewat. Datang juga seorang Lewi. Mereka lewat juga, hanya melihat. Dan itu terjadi secara berurutan. Keduanya mewakili orang-orang yang dianggap dekat dengan Tuhan, tapi tidak mau mendekat untuk menolongnya. Lalu yang ketiga, datanglah seorang Samaria yang dianggap sebagai penjahat agama oleh orang Yahudi karena ajaran mereka berbeda dengan orang-orang Israel, dan juga dianggap tidak setia kepada Taurat karena melakukan kawin campur juga, jadi tidak murni lagi sebagai bangsa pilihan Tuhan, yakni Israel. Tetapi orang Samaria ini, waktu dia melihat ada saudaranya yang dia tidak kenal sedang mengalami penderitaan, setengah mati, sekarat, dia tergerak oleh belas kasihan dan merawat orang yang menderita tadi sebagai sesama manusia, bahkan membawanya ke rumah sakit, membayarnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita tertipu oleh simbol-simbol agama, melainkan lebih mengutamakan kasih kepada sesama. Itu adalah ajaran Alkitab. Yang kedua, mari kita lihat di dalam Injil Lukas juga pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kapan Yesus berbicara? Di dalam ayat ini, saat dia ada di atas kayu salib. Dan apa yang dia katakan? Dia berkata, "Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkannya lewat trik politik jahat dengan kekuatan massa yang besar. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Atau dengan kata lain, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Wow. Kalau ada orang-orang yang berteriak kepada saudara, bunuh dia, kepada orang banyak lainnya, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan memaafkan, mengampuni? Atau dalam hati saudara berkata, andai aku punya kekuatan dan kuasa, aku bunuh balik kamu. Saudara-saudara, pada saat itu Yesus bukan tidak berdaya. Sekali lagi, Yesus bukan tidak berdaya. Dia memiliki kuasa untuk membalas dan membunuh kembali orang-orang yang berteriak-teriak seperti itu. Tapi Yesus memang datang untuk mati supaya penebusan dosa terjadi, dan siapapun yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal, tidak binasa. Jadi pada saat itu hati Tuhan Yesus tidak berontak untuk membalas. Bahkan dia meredam hati Bapaknya yang berkuasa menghukum mereka dengan memintanya memberikan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bukankah itu sangat jelas bahwa musuh juga dipandang sebagai sesama manusia di hadapan Tuhan? Ini semakin sulit, saudara. Musuh pun juga sesama manusia. Sesama manusia adalah semua orang, baik yang jahat maupun yang baik di dalam perspektif kita. Kenapa perspektif kita? Karena mungkin saja perspektif kita berbeda dengan pandangan Tuhan terhadap orang tersebut. Kita berpikir orang itu jahat, jangan-jangan Tuhan menganggap orang itu baik. Kita berpikir orang itu baik, Tuhan menganggapnya jahat. Saudara-saudara, dari jawaban.com mengisahkan ada satu keluarga yang hidup dalam kebahagiaan. Mereka adalah Asih, sang papa, Juliati, sang mama, dan anak-anaknya Darwis, Lukas, dan Ivena. Pada waktu hari Sabtu malam, mereka hendak keluar bersama untuk makan di luar. Lalu saudara-saudara,
Mereka semua sudah keluar dari rumah. Mereka menunggu sang papa di luar. Tetapi ketika lama ditunggu-tunggu, sang papa tidak keluar-keluar. Wow. Akhirnya mereka mencoba mencari ke dalam rumah dan didapati sang papa sudah tergeletak berdarah-darah. Saudara-saudara, saat dibawa ke rumah sakit, sang ayah sudah kehabisan darah dan meninggal. Dan dokter memberitahu bahwa itu adalah sebuah peristiwa pembunuhan. Ada 20 tusukan di dalam tubuhnya. Akhirnya sang pembunuh ditemukan polisi, namun Darwis yang hatinya sudah hancur, sang anak ini begitu kecewa kepada Tuhan. Dia tidak bisa menerima mengapa Tuhan membiarkan sang papa harus mati dengan cara yang demikian. Saudara-saudara, itu tidak mudah. Ada luka yang begitu dalam, termasuk juga anaknya Lukas. Dan mereka berdua, Darwis dan Lukas, merencanakan balas dendam dengan menyewa pembunuh. Semakin menegang. Tapi saudara-saudara, ketika sang mama tahu, sang mama menggagalkan rencana itu. Mama berkata, pembalasan adalah hak Tuhan. Ini luar biasa. Seorang yang beriman, dia menghindarkan anaknya dari kejahatan yang sama dilakukan oleh sang pembunuh ayahnya. Bertahun-tahun mereka hidup di dalam kebencian. Di sebuah kebaktian pemuda, suatu saat seorang pendeta tiba-tiba berkhotbah dan menantang untuk para pemuda mau melepaskan pengampunan. Ada sesuatu di dalam diri Darwis bergejolak luar biasa, menolak melakukan itu. Tetapi saudara, Tuhan berbicara di dalam hatinya. Tuhan bertanya kepadanya, tahukah kamu siapakah aku? Darwis berkata, aku tidak mau Tuhan. Tuhan kembali berkata, Darwis, tahukah kamu siapa aku? Tuhan melanjutkan, aku bukan hanya Tuhan bagi kamu, tapi aku adalah Papa bagi kamu. Luar biasa. Tuhan menyadarkan Darwis bahwa orang tua sejatinya adalah Bapa di sorga. Amin. Yang menciptakan pertama kali, yang membuat dia ada. Walaupun sang papa yang sudah meninggal adalah saudara, tetapi tetap saja dia adalah milik Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Darwis akhirnya bertobat dan melepaskan pengampunan. Hidupnya dipulihkan dan dia kembali bisa merasakan kasih Tuhan dan sukacita. Lukas pun juga dilawat oleh Tuhan dengan khotbah di tempat yang berbeda, tetapi juga menantang dia untuk melepaskan pengampunan atas penjahat yang telah membunuh ayahnya, dan dia akhirnya terbuka juga hatinya dan mengalami sukacita luar biasa. Saya mengambil contoh yang paling ekstrim, yakni melepaskan pengampunan kepada seorang pembunuh, orang yang paling dicintai dalam kehidupan. Saudara-saudara, tentu pengampunan semacam ini juga merupakan sebuah pilihan yang ekstrim pula. Mengampuni pembunuh orang tua kita, mengampuni pembunuh orang yang kita cintai. Wow, itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau ada seseorang yang kita sayangi disenggol saja, disakiti saja, diganggu saja, kita sudah tidak terima sudah. Tapi ini sampai dibunuh, ini bukan hal yang mudah. Secara nalar, seseorang akan berkata, aku akan membenci orang itu seumur hidup, tidak akan pernah aku lupakan, dan aku akan mengharapkan kematiannya. Tapi saudara-saudara, sekali lagi, hubungan kita ini bukanlah sebuah hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Hubungan kita juga terjadi secara vertikal antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan orang-orang yang sejajar dengan kita, antara kita dengan sama kita, hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan setiap keputusan dan langkah kita
untuk menjalani kehidupan bersama orang-orang, bersama sesama kita. Dan Darwis mendapatkan pencerahan. Kasih Tuhan mengubah hidupnya, membarui jiwanya, dan dia mau melepaskan pengampunan. Yang jelas dia tidak rugi melepaskan pengampunan, karena dia tidak akan hidup di dalam kematian, hidup di dalam roh yang beku, hidup di dalam keadaan yang menyakitkan dan luka yang akan terus dibawanya sampai mati. Dia lepas dari semua itu. Semua terjadi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena mau mengampuni. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus sebenarnya sudah memberikan teladan di atas kayu salib untuk mengampuni banyak orang yang sedang mengharapkan kematiannya dengan cara yang ekstrim. Mengapa? Karena Yesus dibunuh di lapangan eksekusi paling kejam di Roma. Saudara-saudara, salib itu hanya diperuntukkan oleh penjahat, hanya diperuntukkan untuk penjahat kelas kakap. Dan warga negara Roma tidak ada satupun yang disalib. Hanya orang asing yang boleh disalib di sana. Dan Yesus ada di sana. Itu berarti Yesus dihadapkan dengan sebuah hukuman yang paling kejam pada saat itu. Tapi memang untuk itulah dia mati. Dengan hukuman yang paling kejam, dia memberikan keselamatan bagi kita. Paulus dalam surat Galatia mengingatkan, se-ekstrim apa Anda bertikai, jangan sampai saling membinasakan. Artinya, Anda harus tetap punya batas dan pengendalian diri. Jangan lost control. Ada Tuhan yang sedang mengawasi dan menghukum dengan keadilannya yang tidak bisa dibantah. Ingatlah, mata Tuhan itu melihat. Konflik itu bisa berakhir destruktif atau merusak jika didasari oleh emosi belaka dan nafsu yang membinasakan tanpa ada waktu untuk mau mengampuni. Rekonsiliasi dibutuhkan untuk menjembatani perbedaan dengan kedewasaan rohani yang mengekspresikan kehidupan Kristus di dalam kita. Melalui cara inilah kita mengalami pertumbuhan rohani dan semakin melimpah dalam kasih karunia. Mari kita lihat 4 penyebab konflik pertentangan. Saudara mungkin bisa menamakannya sendiri, tapi setidaknya ini akan membantu kita untuk melihat mengapa konflik atau pertentangan itu bisa terjadi. Yang pertama, perbedaan latar belakang setiap individu menghasilkan pengetahuan, pengalaman, keyakinan, dan pendapat yang berbeda-beda. Setiap individu bertumbuh dengan penilaian yang berbeda-beda dan rawan konflik dengan sesamanya jika tidak berimbang dengan kebijaksanaan memahami keberagaman. Yang kedua, perbedaan kepentingan membawa setiap individu menentukan pilihan untuk melangkah ke arah yang tidak sama. Dan ini dapat menyebabkan konflik kalau terus dibenturkan. Itu sebabnya harus ada stop. Kalau tidak, itu akan membuat masalah. Yang ketiga, kesalahpahaman karena informasi yang tidak terlengkap atau terjadi miskomunikasi karena kurang sabar mendengar dan kesediaan memahami lawan bicara. Saudara-saudara, ini sangat berbahaya. Hati-hati dengan salah paham. Tetaplah sabar, tenang, dan tunggu sampai ada sesuatu yang jelas. Yang keempat, motivasi terselubung untuk mencari gara-gara yang menimbulkan konflik horizontal. Kalau ini memang disengaja, saudara, terjadinya memang dibuat supaya terjadi konflik seperti di negara kita. Kadang-kadang dibuat supaya terjadi konflik, supaya rame. Lalu intelektual politik akan menggunakan kondisi itu sebagai cara untuk menggolkan rencana-rencana dan ide-idenya.
atau mungkin di dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Ada orang-orang yang mencoba untuk mengadu domba dan mengambil keuntungan tertentu, atau karena kepentingannya sendiri ingin segala sesuatu yang ada di sekitarnya ramai, dia senang karena dia sudah putus asa, sedang menderita dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu motivasi tersuruh. Setidaknya dari 4 hal penyebab konflik ini kita bisa belajar untuk lebih dewasa menghadapi konflik secara bijak. Pertanyaannya, adakah nilai positif dari konflik horizontal? Menurut saudara, apakah setiap konflik itu jelek, buruk, dan tidak ada sesuatu yang baik? Saudara-saudara, setidaknya ada 2 yang saya catat di sini. Yang pertama, kadangkala sebuah konflik bisa memperjelas suatu masalah yang tadinya rumit. Tadinya diam-diaman, saudara, tidak dibicarakan, tapi waktu dibicarakan ramai. Tapi akhirnya itu menjadi jelas. Karena apa? Terus dibicarakan, dibahas dan ditekankan nilai-nilainya yang mendorong kesadaran seseorang untuk berpikir kritis dan benar bagi salah satu atau kedua pihak yang sedang terlibat konflik. Jadi nilai positifnya adalah bisa memperjelas suatu masalah dan membuat orang menjadi kritis dan melihat yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sedikit konflik membuat hubungan kedua pihak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, tentu saja kadang ada rencana Tuhan yang sering tidak terduga mendatangkan kebaikan. Konflik bisa membuat seseorang menyadari kesalahannya setelah mereda dan mengakibatkan keinginan untuk memperbaiki diri. Sebelum konflik dia tidak bisa berubah, saudara. Ya, seperti itulah. Tapi ketika terjadi konflik, entah apa yang sedang terjadi, banyak orang tidak mengerti, loh, kok justru dia menjadi lebih baik. Ya, konflik itu sendiri mengubah cara pandang, menyadari dirinya telah berbuat salah, dan itu bisa membuat seseorang berubah. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi setidaknya perubahan itu sangat dihargai, meskipun harus melalui konflik lebih dahulu. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan benih firman-Nya agar kita menjadi bijak dalam menyelesaikan konflik-konflik yang tidak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari dengan siapa saja. Mari kita lihat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi manusia ditempatkan sebagai hukum yang utama di dalam firman Tuhan, dan jauh lebih utama dari upacara agama. Ini menepis anggapan bahwa ibadah lebih penting daripada kasih itu sendiri. Melihat hal itu, saudara-saudara, dimengerti dengan cara menempatkan hubungan horizontal dengan sesama tidak pernah lepas dari hubungan vertikal dengan Tuhan. Maka ibadah tanpa melibatkan kasih kepada orang lain merupakan ibadah yang sia-sia menurut firman-Nya. Lalu saudara, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dan 3, kita menemukan sebuah kebenaran lagi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini susah, tetapi harus. Sifat dan karakter Kristus secara otomatis termanifestasi dalam hidup yang melayani dalam belas kasihan.
Maka saudara, Paulus mendorong kita dengan Roh Allah yang berkarya di dalam hati kita untuk sehati dan tidak egois, tapi menganggap yang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Karakter Kristus itulah yang hendaknya dicapai di dalam kehidupan ini. Maka bijak menyelesaikan konflik tidak akan menjadi kendala yang terlalu rumit dalam hidup kita, karena kuasa Kristus menyertai kita untuk bisa mengerjakan yang tadinya mustahil untuk dilakukan. Sekalipun seseorang disakiti, dilecehkan, dikhianati, kasih Yesus itu bisa muncul di dalam hatinya sebagai bukti otentik bahwa dia memang milik Kristus. Mari saudara-saudara kita terbuka kepada Roh Kudus agar hikmat dan kuasanya mengubah kita menjadi orang-orang bijak di bumi dan menyelesaikan konflik apapun, dimanapun, dan dengan siapapun secara bijak. Tuhan memberkati.